Ya, baik. Kembali lagi di konten saya kali ini. Saya akan memberikan tutorial atau saya akan menjelaskan bagaimana cara kita sebagai guru menyusun alur tujuan pembelajaran dengan cara menganalisis capaian pembelajaran, lalu turunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran tersebut disusun menjadi alur tujuan pembelajaran atau yang biasa disebut ATP. Nah, di konten saya kali ini saya mengambil contoh, saya akan membuat alur tujuan pembelajaran matematika fase E kelas 10. Ya, di sini saya ambil mata pelajaran matematika. Nah, dalam mata pelajaran matematika itu ada beberapa elemen, yakni ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang, kemudian yang terakhir kalkulus, itu sebagai pilihan untuk kelas 11 dan 12 ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka, istilah-istilah CP, PP dan ATP ini itu sangat penting untuk kita pelajari. Kemudian sebelum kita menjelaskan menganalisis CP yang akan kita pelajari sebentar, penting dulu untuk kita pahami apa itu CP, TP dan ATP dalam kurikulum Merdeka. Ya, kita perhatikan di slide ini. Ya, CP, TP dan ATP ternyata merupakan proses perancangan pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Ya, jadi CP itu adalah capaian pembelajaran, TP adalah tujuan pembelajaran, ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu guru disuruh untuk memahami capaian pembelajaran. Ya, di sini kita harus tahu dulu capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu apa sebenarnya. Ya, jadi capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir setiap fase. Nah, kemudian jika Bapak Ibu guru sudah memahami capaian pembelajaran ini, langkah selanjutnya kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu guru berhak sekali untuk merumuskan sendiri tujuan pembelajaran. Ya, jadi pemerintah memberikan kebebasan bagi guru untuk merumuskan sendiri tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing atau kebutuhan siswa-siswanya di sekolahnya masing-masing. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dari CP ini, langkah selanjutnya kemudian disusun menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran atau yang biasa disebut ATP. Nah, dari ketiga tahapan yang ini, mulai dari CP, lalu ke ATP, lalu ke alur tujuan pembelajaran, kemudian dituangkan menjadi sebuah panduan yang disebut dengan modul ajar. Ya, dalam kurikulum Merdeka disebut modul ajar. Ya, kalau dulu di kurikulum K13 itu disebut RPP. Nah, proses perancangan pembelajaran ini itu kalau di kurikulum K13, capaian pembelajaran ini itu seperti KI atau kompetensi inti, di mana terdapat KI1, KI2, KI3 dan KI4. Nah, tujuan pembelajaran itu juga itu seperti kompetensi dasar atau KD dalam kurikulum K13. Kemudian alur tujuan pembelajaran ini. Nah, alur tujuan pembelajaran ini kalau dalam K13 itu dia seperti silabus, ya. Akan tetapi semua itu dalam K13 itu pemerintah tidak memberikan kebebasan kepada para guru untuk menyusun sendiri atau merumuskan sendiri tujuan pembelajarannya. Jadi terkesannya tidak diberi kebebasan atau tidak diberi istilahnya kemerdekaan. Namun di kurikulum Merdeka
pemerintah diberikan guru diberikan kebebasan oleh pemerintah untuk menyusun sendiri tujuan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Ya, itu tadi pengertian singkat atau penjelasan singkat tentang apa itu CP, TP, ATP dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya, selanjutnya kita akan mulai dalam proses menganalisis CP. Nah, sebelum itu penting juga saya harus memberitahu dalam kurikulum Merdeka itu kurikulum Merdeka sudah mengelompokkan kelas dan jenjang dalam pendidikan di Indonesia menjadi beberapa fase, yaitu fase A, B, C itu di jenjang SD, fase D itu di jenjang SMP, dan fase E dan F di jenjang SMA, SMK, MA maupun sederajat. Ya, jadi ini penting untuk kita pahami dengan baik. Nah, selanjutnya kita kembali ke tujuan dari konten kita, yaitu membuat alur tujuan pembelajaran. Langkah pertama, di sini kita harus menganalisis dulu capaian pembelajaran dalam mata pelajaran matematika fase E. Dalam capaian pembelajaran atau CP itu terdiri dari dua jenis, yaitu capaian pembelajaran secara keseluruhan, ya. Contohnya seperti ini. Mari kita baca sama-sama, yaitu pada akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan. Ya, ulang ya. Pada akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen, serta menggunakan barisan dan deret atau aritmetika dan geometri dalam bunga tunggal dan bunga majemuk. Mereka dapat menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, persamaan dan fungsi kuadrat, dan persamaan dan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Mereka juga dapat menginterpretasi dan membandingkan himpunan data berdasarkan distribusi data, menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki hubungan data numerik, dan mengevaluasi laporan berbasis statistika. Mereka dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk dan konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas. Ya, kita sudah melihat bahwa ini merupakan capaian pembelajaran secara keseluruhan atau kompetensi global dalam mata pelajaran matematika fase E, yaitu di kelas 10. Selanjutnya, jenis CP yang kedua yaitu capaian pembelajaran yang sesuai dengan setiap elemen dalam suatu mata pelajaran. Ya, di sini karena saya ambil mata pelajaran matematika, di mana di situ ada beberapa elemen, yaitu ada elemen bilangan, aljabar dan fungsi, geometri, dan analisa data dan peluang. Ya, jadi misalkan kita lihat di elemen bilangan. Nah, di mana di elemen bilangan ini ada capaian pembelajarannya yang sesuai dengan elemen tersebut. Nah, kita baca sama-sama ya. Di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret, aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Ya, CP yang ini itu kita bisa dapatkan ini CP yang ini secara keseluruhan, dan berdasarkan elemen-elemen tersebut kita bisa mendapatkannya melalui platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru bisa mengaksesnya sendiri di internet ya. Jadi lanjut, kemudian
kita analisis capaian pembelajaran ini. Dalam capaian pembelajaran itu kita bisa melihat bahwa di situ terdapat KKO atau kata kerja operasional sesuai dengan tingkatan taksonomi Bloom. Ya, mari kita lihat kata kerja operasional ranah kognitif taksonomi Bloom. Ya, ini adalah kata kerja operasional atau KKO. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Bisa lihat sendiri. Tunggu, saya geser dulu kameranya. Ya, teman-teman bisa lihat kata kerja operasional atau KKO ranah kognitif taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson. Bapak Ibu guru atau para calon guru bisa mencarinya di internet. Itu banyak yang dikutip oleh orang-orang di beberapa penelitian-penelitian mereka. Jadi ini adalah tabel KKO ranah kognitif taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson. Ya, mengingat C1, memahami C2, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta dan membuat ya. Jadi kita analisis di CP yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita copy paste dari laman resmi pendidikan, kurikulum pendidikan di Indonesia, yaitu di mana capaian pembelajaran di elemen bilangan ini ya, di elemen bilangan di akhir fase di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi ya. Jadi ini kita sudah dapat kata kerja operasionalnya ya. Saya blok dulu. Kita analisis ya. Di sini ya, menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan ya. Jadi selain kata kerja operasional yang terdapat dalam capaian pembelajaran, juga ada yang namanya konten atau materi dalam capaian pembelajaran tersebut ya, di mana konten atau materinya di sini yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Saya berikan warna hijau di sini supaya mudah dilihat. Selanjutnya di sini juga mereka dapat menerapkan ya. Ini salah satu kata kerja operasional juga ya, menerapkan. Nanti Bapak Ibu guru bisa melihatnya di tabel taksonomi Bloom yang sudah kita lihat tadi. Kemudian kontennya juga ini ya, barisan dan deret aritmetika dan geometri, termasuk juga masalah yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Kita berikan dia warna hijau ya. Jadi dalam capaian pembelajaran itu ada yang namanya kata kerja operasional dan juga konten atau materi. Nah, konten atau materi ini saya sudah buat dalam tambah satu kolom di area sini ya, yang ini. Terserah itu teman-teman kalau mau buat atau membuat alur tujuan pembelajaran. Format ini itu tidak baku ya, jadi sesuai dengan kreativitas kita sendiri dan juga sesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya. Jadi dalam capaian pembelajaran itu sekali lagi ada konten atau materi dan juga ada kata kerja operasional. Nah, kemudian kita perhatikan di tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita sudah menganalisis capaian pembelajaran ini, kita sudah menganalisisnya, kemudian kita kita gabungkan menjadi ya, di sini saya buat dalam B1, B2, B3. Ini pengkodeannya bebas ya. Ya, di sini keterangannya di bawah pengkodean yang saya buat. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tujuan dari pengkodean ini untuk membedakan tujuan pembelajaran per elemen yang sudah dibuatkan sebelumnya. Jadi kalau elemen kode dari elemen bilangan yaitu B dan
angka 1, 2, 3 itu menunjukkan seberapa banyak tujuan pembelajaran dalam satu elemen tersebut ya. Jadi di sini saya buat ada 3 tujuan pembelajaran dari hasil analisis capaian pembelajaran yang tadi, yaitu pertama ya, perlu kita ketahui juga ya bahwa dalam tujuan pembelajaran itu juga sama seperti di capaian pembelajaran terdapat kata kerja operasional atau KKO dan juga konten atau materi ya. Jadi di sini kita lihat bahwa tujuan pembelajaran atau TP ini terdapat kata kerja operasional ya. Di sini memahami, kita berikan warna kuning juga. Kemudian materinya ini, kontennya atau materinya itu ya, bilangan berpangkat positif, negatif, dan pecahan. Oh iya, sorry. Oke, aduh. Oke, selanjutnya juga tujuan pembelajaran yang kedua, menganalisis dan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dalam operasi matematika ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada kata kerja operasional yaitu menganalisis. Teman-teman bisa lihat itu berada di C berapa ya. Di sini kita hanya analisis saja. Kemudian bagaimana menurunkan CP ke TP. Oke, begitupun dengan P3, sama ya, menggunakan pola barisan deret aritmetika dan geometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Ya, jadi di sini terdapat materi barisan dan deret. Di sini yaitu ya, yang ini. Nah, ini adalah hasil analisis atau hasil rumusan kita setelah kita menganalisis capaian pembelajaran ini dalam elemen bilangan. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang kita dapat di sini yaitu ada 3, B1, B2, dan B3. Selanjutnya elemen yang berikutnya yaitu aljabar dan fungsi. Sama seperti tadi, kita bisa membaca dan memahami capaian pembelajarannya, kemudian melihat konten dan kata kerja operasional di elemen aljabar ini, kemudian kita menyusun atau merumuskan sendiri. Kita rumuskan sendiri tujuan pembelajaran yang kita butuhkan nanti saat kita melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ya, jadi di sini Bapak Ibu guru bebas untuk membuat tujuan pembelajarannya sendiri sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Ya, jadi di sini saya tidak membahas semua sampai bawah ya. Saya tidak membahas semua. Namun di sini saya memberikan contoh, saya mengambil elemen bilangan, kemudian saya analisis CP-nya, saya turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ya, selanjutnya mari kita lihat di bagian alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu alur tujuan pembelajaran. Ya, alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian dari seluruh tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan, ya, rangkaian dari TP yang sudah kita rumuskan tadi, kemudian kita susun secara sistematis, logis, dan hierarkis agar mencapai CP pada fase akhir nanti ya. Jadi itu yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran ya. Jadi TP itu adalah rangkaian alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis serta hierarkis untuk mencapai capaian pembelajaran pada suatu fase ya. Jadi di sini ya kita ambil fase E ya, kemudian kita susun tujuan pembelajaran ini, kita susun berdasarkan ada yang namanya dalam ATP ada yang namanya fase awal ya, fase awal atau awal fase, kemudian akhir fase. Ada yang namanya awal fase dan akhir fase. Awal fase itu berbicara tentang asesmen awal dalam pembelajaran ya. Penting untuk dilakukan agar kita mengetahui seberapa jauh kemampuan dari siswa yang akan kita ajarkan nanti. Kemudian dari situ
setelah kita mendapatkan asesmennya, kemudian kita sesuaikan dengan alur tujuan pembelajaran kita, sehingga nanti di fase akhir kita dapat mencapai CP yang kita harapkan di awal tadi, ya. Jadi CP itu adalah rangkaian TP yang disusun secara sistematis. Nah, mari kita lihat di TP sini. Ya, jadi di sini dalam elemen bilangan itu terdapat B1, B2, B3. Nah, kita lihat di alur tujuan pembelajaran, yaitu B1 memahami bilangan berpangkat positif, negatif, dan pecahan. Kemudian B2 lagi menganalisis dan menggunakan sifat A. Ini disusun secara sistematis. Ya, saya di sini sudah menyusunnya berdasarkan CP yang ingin kita capai di fase akhir nanti. Kemudian di sini yang ketiga itu A1, ya, aljabar tadi, teman-teman bisa lihat. Ini sudah tidak disusun berdasarkan per elemen-elemennya, tetapi ini sudah menjadi suatu alur, ya, suatu alur tujuan pembelajaran yang nanti kita harapkan di fase akhir CP-nya dapat kita capai dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat semua di sini alurnya, ya. Alurnya seperti ini. Kemudian yang paling akhir yaitu mengidentifikasi dan menentukan peluang kejadian majemuk, kejadian saling bebas dan saling lepas dari suatu percobaan. Nah, dalam merumuskan ATP itu ada beberapa perumusan yang dapat kita buat, yaitu yang pertama pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak, ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengurutan dari yang mudah hingga yang lebih sulit, ya. Jadi masih ada beberapa perumusan ATP yang lainnya, namun yang saya ingat dua itu saja, ya. Teman-teman bisa pelajari lebih mendalam lagi, searching di internet, semuanya ada di situ. Dan kalau memang kita ingin belajar, pasti kita akan ada manfaat yang kita dapatkan dari usaha kita. Nah, itu tadi langkah-langkah atau tutorial yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman atau Bapak Ibu guru dapat memahaminya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan dari saya, ya. Jadi saya belum terlalu profesional juga, ini masih pemula, ya. Jadi itu saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua, pada Bapak Ibu guru, para calon guru yang hebat. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.